Gala bilang apa Mama Miguel? Love you. Gala sayang Mami nggak? Semua sayang sama Mami kok. Ya Mami. Ntar kita liburan ya. Liburan ntar kita enak ya. Kita liburan juga enak ya. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Seperti yang kita ketahui, pada 4 November 2021 kemarin, Indonesia kehilangan salah satu artis berbakatnya, bertalenta, yaitu adalah Vanessa Angel. Vanessa Angel dan juga suaminya Bibi Andriansah meninggal dalam sebuah kecelakaan di Tol Jombang. Kecelakaan terjadi karena kelelahan sang supir, yaitu Tubagus Jodi. Bagus Jodi ini mengaku bermain handphone saat menyetir mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dalam kejadian tersebut, sang putra yaitu Gala Sky, Siska sang baby sister, dan juga Tubagus Jodi yaitu sopir, mereka selamat dan hanya dalam keadaan luka-luka. Namun sang artis yaitu Vanessa Angel dan juga suaminya Bibi Andriansah meninggal di tempat dalam kecelakaan tersebut. Belum genap 40 hari meninggalnya Vanessa Adzania atau juga yang akrab disebut dengan Vanessa Angel, dan juga Febri Andriansah atau yang akrab disapa dengan Bibi ini berpulang ke pangkuan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kabar duka lagi-lagi dikabarkan kembali oleh keluarga keduanya. Pasalnya, pihak keluarga Vanessa Angel dan juga keluarga Bibi Andriansah ini memperebutkan harta warisan pasangan mendiang tersebut. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang telah subscribe channel ini, gue ucapin terima kasih. Dan buat kalian yang baru saja subscribe channel ini, gue ucapin selamat datang. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, yuk subscribe channel ini, jangan lupa like dan juga share juga ya. Karena subscribe itu gratis, jangan pelit-pelit ya. Karena kalian nonton channel ini adalah sebuah Magadi. Oke, langsung aja videonya. Saya sih pinginnya nanti barang-barang Vanessa ya kita yang ambil, baik keluarga Vanessa, barang-barang Bibi ya diambil oleh keluarga Bibi, karena biar gimana pun Vanessa kan masih punya adik tuh, pasti bisa pengen bikin kan. history memori. Itu nanti memang mau kita ambil ya, yang rencana kita mau ada bikin museum buat mengenang Vanessa. Nanti sebagian adalah nanti yang bisa dipakai adiknya, Ya keinginan saya suratnya terpisah. Jadi ahli waris dari pihak Bibi memiliki surat tersendiri, untuk keluarga Vanessa memiliki suratnya tersendiri. Saya baik-baik aja, kan saya dibilang saya baik-baik aja sama keluarga Bibi ya. Benar kata Puput ya. Jadi kita untuk mengesahkan aja. Jadi untuk penetapan aja supaya saya malahan yang punya saya pun akan saya tinggalkan buat dia gitu. Jadi jangankan untuk dibagi. Dan berapa sih yang mau dibagi ini? Berapa sih nilainya sebenarnya mau dibagi ini? Kalau dicari benar-benar nggak seberapa, tapi kok hebohnya minta ampun ya. Jadi saya nggak suka itu sebenarnya. Dan mudah-mudahan ya kami, saya atau ya Mas Dodi dapat sama-sama dapat petunjuk lah ya, agar sesuatu yang menjadi hak dia, yang menjadi milik daripada Gala yang merupakan anak yatim piatu ini benar-benar menjadi pihak dia. Itu harapan saya, itu yang saya perjuangkan sekarang. Saya nggak mau itu harta yatim piatu, itu bagi saya. Namun kalau ada hukum berkata lain, ada aturan agama yang berkata lain, saya juga ikut aja lah saya. Yang penting jangan saya berdosa, itu aja. Jangan saya merasa berdosa, dan jangan saya ditangisi oleh anak-anak saya. Pak Faisal bicara ke saya, ini barang-barang yang di sini itu ada rencana sama Pak Faisal akan dilelang dan dijual pada saat itu. Bicara ke saya seperti itu, akan dilelang dan dijual. Alasannya karena di rumah itu Vanessa ngontrak, dan masa kontraknya itu tinggal 4 bulan lagi. Nah, terus Pak Faisal bingung, ini ini barang-barang mau dibawa kemana. Nah, makanya saya keberatan sekali kalau misalnya itu dilelang dan dijual. Makanya saya kemarin hartanya Bibi dan Mayang lebih baik dipisah saja. Kalau memang ada dari pihak Pak Faisal mau melelang dan menjual barang-barang Bibi, ya monggo. Tapi kalau untuk barang-barang Vanessa, saya tidak setuju. Karena saya ingin membuat rumah Vanessa, rumah museum Vanessa. Kemarin statement dari Pak Dodi 2 hari setelah kepergian almarhum, katanya Om mengajukan untuk menjual barang-barang dari mendiang untuk membayar biaya sehari-hari, salah satunya itu kontrakan. Seperti apa
klarifikasinya. Enggak ada saya bicara seperti itu. Itu masalah itu, salah. Iya, kita tidak ada ngomong seperti itu. Soalnya bagi kita semuanya apa yang ada sekarang dalam pikiran kami yang ada itu adalah merupakan hak milik daripada Gala, dan semuanya akan berpulang pada Gala sebagai cucu kita. Gitu. Berarti membantah ya Om Faisal? Apa yang bantah? Artinya statement tersebut artinya untuk menjual barang-barang. Oh, menjual sampai sekarang aja belum ada kita menjual, tapi itu salah kalau salah. Tenang situasi itu akan didata semuanya. Didata semuanya, ini yang ada, ini yang ada, ini yang ada semua kan. Baru setelah itu tentu dengan kesepakatan dengan dia. Uangnya berapa yang ada, ininya berapa yang ada, itu harus saya akan terbuka dengan dia. Kemudian uang ini mau diapakan? Kita simpan di bank atas nama Gala. Kemudian setelah itu kalau ada mau mengambil tanda tangan dia, tanda tangan saya, mau saya begitu. Kalau ada kepentingan si Gala mengambil duit, itu saya tanda tangan dan dia tanda tangan. Kenapa netizen rame, gaduh segala macam mengenai harta waris itu? Sebenarnya saya ingin menyelamatkan barang-barang Vanessa. Sepeda Bromptonnya Vanessa yang warna ungu itu sudah tidak ada di rumah itu. Ya, saya mohon bagi pihak-pihak yang telah membeli sepeda Bromptonnya Vanessa, hubungi saya. Saya akan tebus sepeda Bromptonnya Vanessa karena saya itu akan saya museumkan. Sebagian mungkin kalau memang bisa dipakai sama Mayang dipakai, kalau enggak nanti dipilah-pilah nanti buat di museum, rumah museum Vanessa itu. Kalau yang saya bilang konotasinya ke barang itu kan barang-barangnya Vanessa lebih ke arah baju yang nanti saya pajang gitu. Saya nggak pikirin lah, saya menyikapi dengan senyuman aja gitu kan. Ini kan orang-orang yang tidak mengerti, tidak tahu. Ya itu hak netizen. Kalau saya memang tidak aktif di media sosial. Jadi tolong ya, saya nggak ada niat sedikit pun juga ya untuk mencari pamor, untuk mengambil harta yang berapa sih yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Nggak seberapa, kalau tahu semuanya seberapa. Kalau dihitung-hitung biaya untuk membesarkannya nanti nggak seimbang. Tapi saya siap, selagi saya punya tenaga. Yang takut saya umur saya pendek, itu aja persoalannya. Masih proses. Ya, keinginan saya suratnya terpisah. Jadi ahli waris dari pihak Bibi memiliki surat tersendiri, untuk Vanessa memiliki suratnya tersendiri. Jadi terpisah surat penetapan ahli waris itu. Nah, setelah nanti surat itu keluar, itu nanti kedepannya bagaimana untuk harta bersama. Jadi untuk sementara sih itu aja. Iya, pelan-pelan satu-satu. Sebelum Vanessa menikah dengan Bibi, yang saya tidak tahu ya, yang ahli warisnya itu Mayang dan Bibi. Ini anak cucu kan perlu biaya. Cuma satu asuransi pendidikan. Cuma satu. Ya mau tak mau, siap tidak siap, saya harus siap. Dan saya memang harus siap. Kenapa? Karena anak saya hilang. Anak saya laki-laki hilang, dan kebetulan dia meninggalkan anak satu orang laki-laki yang masih balita. Ya saya akan urus, saya akan besarkan. Bagaimanapun juga akan saya besarkan seperti bapaknya. Ya, semua yang ada itu semua memang buat Gala. Ya nggak ada yang nggak buat Gala, karena Gala kan anak dari Vanessa dan Bibi ya. Jadi semua harta dan apa yang peninggalan almarhum dan almarhumah ya buat Gala gitu. Ya, tapi memang di sini juga kan mungkin ada Mayang juga ya, ada Mayang juga. Artinya ya kita akan cobalah sama-sama pihak keluarga untuk jangan membicarakan itu dulu gitu ya. Masalah bisnis memang belum dibicarakan langsung kepada saya ya, untuk masalah bisnisnya Vanessa belum dibicarakan secara langsung saya lagi. Saya sih menunggu saja kalau memang itu mau dibicarakan, saya menunggu. Tapi saya kan nggak istilahnya tidak mau menanyakan itu. Tapi kan saya tahu ya seharusnya kan sebenarnya memang saya diajak bicara untuk usaha Vanessa. Kemarin kan saya ada rencana juga membuka sebuah kayak rumah Vanessa ya, nanti saya akan taruh barang-barangnya sebagai kenang-kenangan gitu ya. Ya mungkin seperti kafe atau resto ya, kafe atau resto rencana saya. Nah di kafe dan resto itu nanti saya akan taruh barang-barangnya Vanessa, foto-fotonya semua. Jadi dari gitar, sepatu apa ya modelnya seperti itu rencana saya. Jadi supaya nanti bagi penggemar Vanessa juga bisa mau datang ke kafe itu melihat peninggalan-peninggalan almarhum kan bisa. Tapi Om sudah tahu inventarisir barang-barang yang dimiliki oleh Vanessa termasuk perhiasan? Ya belum ya, itu dia belum. Kita hanya mengenai barang-barang Vanessa ya. Oleh keluarga dari awal pun, dari kecil pun tuh aku sebenarnya ngejalanin hidup aku sendiri. Dari kecil tuh dari umur berapa? Dari aku ditinggal mama.
Dari umur 10 tahun. Tumbuh sendiri. Tumbuh sendiri? Tumbuh sendiri. Iya, aku punya masalah, nyelesain sendiri, sedih, healingnya juga healing sendiri gitu. Jadi benar-benar apa ya, ngerasa sendirian. Aku benar-benar ngerasa, aku totally ngerasa sendirian. Dari umur 10 tahun? Dari mamaku. Apa sih yang membuat kamu gak cocok mendidik kamu? Dalam hal apapun ya Kak. Dalam hal apapun sih. Nggak pernah cocok aja gitu. Ada aja berantemnya. Dia lebih nyuruh ke aku kerja. Terus? Iya, tapi aku nggak pernah dapetin hak aku. 13 tahun Vanessa mulai dikenal oleh masyarakat sebagai public figure, ya pendatang baru lah, artis baru ya. Di umur 13, jadi 11 tahun dia akhirnya saya pikir saya harus punya waktu banyak ke Vanessa. Ya demi dia saya tinggalin tuh usaha-usaha saya. Demi Vanessa saya tinggalin usaha-usaha saya. Ya, saya jual itu beberapa, ada toko saya. Jadi semenjak nyokap gue meninggal, itu gue umur 10 tahun ya. Nyokap gue meninggal umur 10 tahun, keluarga gue drop, terus ya gue sama bokap cekcok lah, yang namanya anak perempuan sama ayah ya. Itu kan gue umur 14 tahun waktu itu. Gue nggak boleh sekolah, gue nggak boleh main. 14 tahun udah kerja? Udah. Kerja apa? Cover girl. Jadi gue tuh dibanding artis sama bokap gue. Iya, bokap gue tuh sangat terobsesi gue untuk menjadi artis. Karena dia melihat ada potensi lah di dalam diri gue gitu. Iya, dan akhirnya arah kamu ke situ ya? Iya, tapi sebenarnya gue pengen jadi artis. Oh, berarti bukan kemauan kamu? Bukan kemauan gue. Terus ketika kamu masuk ke dunia cover girl dan lain-lain, umur 16 kamu cabut dari rumah karena ada percecokan, kamu tinggal sendiri, apa yang ada di benak kamu saat itu? Capek aja. Kayak gue kan harus berhenti sekolah kan untuk jadi tulang punggung keluarga. Artinya nggak memikirkan lagi gitu, sudah nggak ada mikirkan Vanessa lagi, udahlah dia punya kehidupan sendiri, saya juga punya kehidupan sendiri, masih ada adiknya yang harus saya didik, saya jaga jangan sampai seperti kakaknya. Dia sudah nggak ada berpikir lagi tentang Vanessa, tiba-tiba ada berita ini lagi, jadi saya lagi dicari-cari media. Perasaannya gimana? Wih, seneng banget, apalagi aku kan udah gak punya ibu kan Kang. Jadi rasanya tuh kayak punya ibu kandung gitu, karena ibunya Bibi tuh perhatian banget sama aku, tahu makanan kesukaan aku tiap hari, misalnya nah mau makan rendang nggak gitu, nah mau makan kue bawang nggak. Diasuh sama ayahnya, ya tidak punya ibu, tapi mereka bonding. Pertanyaan saya Pak Dodi, seberapa jauh dari skala 1 sampai 10 Bapak cinta sama Vanessa? Dan juga dari skala 1 sampai 10 Pak Dodi, menurut Bapak, apakah Bapak sudah memberikan yang terbaik sebagai seorang ayah untuk Vanessa? Ya kalau sayang dan cinta, sayang, ya sayang banget. Jadi pertanyaan itu sangat-sangat menyentuh hati saya untuk mengingatkan saya pada saat saya dia masih kecil ya, ditinggal mamahnya. Ya sangat sayang. Untuk kasih sayang jelas kalau 1 sampai skala 10 itu saya bisa. Saya bilang, kalau kamu pengen peluk saya peluk, akhirnya pecah gitu, nangis, lama saya pelukan saya. Sekali ada apa sih Vanessa yang sebenarnya? Ternyata dari sisi keluarga tidak mendukung, teman-teman ya hanya beberapa teman saja yang mendukung. Rindu banget sama dirinya, pengen banget dia ketemu, pengen ya terutama dia minta maaf yang pertama. Vanessa nangis ke dia, meluk mereka rindu sama ayahnya. Ya biarin aja dulu. Rindunya kan lebih besar sama pacarnya daripada matanya, biarin aja dulu. Ya sudah mulai berhitung juga, ya. Ini saya bayar apa, ini itu ada tulisannya dia bilang dana yang sudah masuk 130, dipotong biaya pemakaman 70, sisanya sekian. Nanti saya mau perpanjang kontrak ini. Kita sih mau saja ngambil Gala, mau banget karena udah diserahkan juga kan. Karena dari versi kalimat-kalimat Pak Faisal kan bikin kita merinding, akhirnya aku jadi berhitung masalah biaya hidup Gala ke depan nanti berat buat kami. Bla-bla itu yang disampaikan Pak Faisal. Ada saksinya kok Anaknya ada. Nggak ngomong asal ya, memang itu yang. Hari setelah itu dia datang pulang. Tentang dia pulang meminta surat-surat untuk pencairan dana prudensial. Menurut dia prudensial ini ahli warisnya dia dan Mayang. Terus dia minta akte kelahiran, kakak, surat nikah, semua surat-surat. Terus dia minta KTP saya. Dia minta KTP istri saya. Disiapkanlah oleh istri saya. Kemudian dia minta tanda tangan surat. Saya tanda tangan. Istri saya tanda tangan. Saya tanya berapa nilai prudensial? Dia jawab 30 juta. Padahal anak saya, keluarga saya udah dihubung oleh prudensial, nilainya lebih dari 500.
Nah, lebih dari 500 juta. Saya tahu. Saya diam aja. Kayaknya ada masalah. Begitu selesai surat itu saya tanda tangan, dia taruh di sana. Kemudian dia bilang, apa dia bilang? Pak Haji, saya juga mau ahli waris, perwalian. Perwalian katanya. Masih enggak saya? Suratnya sudah selesai saya kasih, sudah saya tanda tanganin. Dia minta begitu. Padahal dari awal saya sudah tahu bahwa prudensial itu nilainya 500 lebih, 500 juta lebih. Tetapi karena itu memang diperuntukkan untuk dia dan anaknya menurut keterangan polis asuransi katanya, saya nggak baca. Saya nggak pernah ungkit, saya nggak pernah ganggu, saya nggak pernah protes. Kalau memang saya nggak protes masalah uang, 530 juta loh. Kalau saya nggak salah, itu dengar ya dari anak-anak saya nggak protes, biarlah, nggak ada masalah bagi saya. Tapi ya, yang jelas hak perwalian karena dia udah setuju, saya nggak ingin bermasalah. Ya udah, anak aja saya nggak ada masalah. Udah 530 kan udah dapat. Saya nggak tahu sih bermasalah. Boleh tanya sama dia. Saya ribut sama dia. Dari awal saya udah tahu tuh. Dari awal dia anak saya dia apa udah saya keluarga saya udah hubungan. Ada orang yang menghubungi. Saya diam aja. Jadi berlanjut itu setelah saya tanda surat, dia bilang saya juga mau hak perwalian. Nah, ya emosi lah saya dong. Surat sudah dilengkapin, udah saya tanda tangan, dia bilang dia mau hak perwalian. Ya, siapa yang nggak emosi? Iya, itu kan memang sudah Om dibicarakan ya sama Pak Faisal pada saat itu. Jadi kita ingin mengasuh bersama. Tapi ternyata memang ini harus ada ketetapan hukumnya untuk gala ini. Jadi hak perwalian anak itu memang harus ditetapkan oleh pengadilan. Jadi ternyata Pak Faisal sudah mengajukan itu ke Pengadilan Jakarta Barat. Seperti itu. Jadi tidak apa-apa, saya nggak merasa ini sesuatu yang aneh, tapi memang harus seperti itu. Harus seperti itu. Jadi harus ada penetapan yang jelas bagi Gala. Hak asuhnya itu siapa? Apakah nanti ke keluarga Bibi atau ke pihak keluarga Vanessa yang diwakili oleh saya sebagai orang tua dari Vanessa. Seperti itu. Jadi memang harus ditetapkan di pengadilan. Merasa dikecoh nggak kira-kira? Kan merasa dikecoh saya kan. Saya bilang, kok begitu Pak Dodi? Kemarin Pak Dodi asisi perwalian ke saya. Sekarang kok Pak Dodi mau juga perwalian? Terus apa namanya ini ngomong Pak Dodi? Kemarin iya, sekarang enggak. Bolak balik dong Pak Dodi. Saya udah capek nih Pak Dodi. Saya bilang begitu. Capek saya. Pikiran saya lagi stres. Anak saya ini bilang saya. Anak yang saya berada. Dan sudah saya didik anak saya dengan anak Pak Dodi. Saya bilang begitu. Udah mulai jadi orang. Sikap dan tingkahnya udah mulai berubah. Sekarang Pak Dodi begini lagi ke saya. Capek dong saya Pak Dodi. Tolonglah mengerti perasaan saya. Ini saya udah jor-joran buat membantu anak saya dengan anak Pak Dodi agar menjadi orang. Alhamdulillah sekarang sama Pak Dodi udah baik. Kan udah baik hubungan Pak Dodi. Jangan Pak Dodi bukan ujuk-ujuk datang dari langit aja itu. Semuanya saya. Dekat dengan orang tua begini begitu. Tapi sekarang Pak Dodi bohong lagi saya. Kemarin kata Pak Dodi iya, sekarang enggak. Kalau enggak dari awal yang ngomong. Jadi saya enggak capek ke pengadilan segala macam. Sekarang saya merasa dibohongin. Surat sudah saya terselangan. Saya ngomong begitu. Ya, kita sama-sama pelindon lah katanya. Sama-sama kita pikir lah. Apa juga yang itu mau dipikir? Dia udah menang. Dia sudah berpikir. Surat udah saya tangan kan? Udah dapat. Saya merasa dicurangin hasil lah. Permasalahan. Jadi sekarang dia kan berbohong dia. Di situ menurut saya dari awalnya dia sesudah itu enggak. Jadi kan gimana ya kalau dengan hal-hal seperti itu? Saya mau ngomong apa saya? Berarti di sini yang dikatakan Pak Dodi juga kemarin sempat mengatakan ketika sedang mengurus ini, Pak Haji sampai memaki-maki mungkin karena ini alasan ya Pak Haji. Saya nggak memaki-maki dia, saya hanya ngomong begitu sama dia. Gimana sih Pak Dodi? Kemarin kata Pak Dodi, oke. Saya memang marah, saya merah muka saya. Kalau sama, kenapa? Sudah selesai saya tanganin. Saya nggak mau ribut banget waktu itu. Sebenarnya kalau saya ambil, saya sobek bisa. Tapi saya nggak mau nyobek. Karena kepala saya panas, tapi saya nggak mau terlalu jauh. Kalau saya sobek, dia bergerak. Apa yang terjadi? Lu minta-minta kan uangnya 520. Saya nggak ada masalah bilang gitu. Kalau memang menjadi ente kan begitu istilahnya. Tapi saya selesai ditandatangani. Dia bilang perwalian lagi. Ya saya bilang, berarti Pak Dodi mau semuanya dong. Saya kan langsung. Saya kalau seandainya dia memang mau sanggup, kalau berita-berita saya dengar di selama ini kan banyak yang nggak puas kepala saya menerima. Bagaimana saya menyerahkan cucu saya ke dia? Kan saya sebelum itu Senin pernah bertanya. Kalau dia anak berapa orang? Dia tanya, cukup berapa orang? Saya tanya. Sekian. Oh. Itu maksud saya menanya waktu itu. Kalau seandainya anak ini dibawa oleh dia, permain dong. Anak kan itu pikir saya. Jadi menurut saya harus saya
perjuangkan anak ini agar anak ini pertumbuhannya jangan terganggu, perkembangannya jangan terganggu kan begitu. Jadi apa ya? Ya seperti itulah. Kenapa belum bisa kita membicarakan terkait transparansi yang disenggol? Kenapa belum bisa kita membicarakan terkait transparansi yang disenggol sama Pak Dodi? Sebenarnya kalau misalnya kita tangkap, sebenarnya dari pihak sana sebenarnya tidak transparansi gitu Pak. Saya nggak mau sebenarnya nyebut hal itu. Saya pikir dia akan berubah pikiran, tapi dia udah ngomong di wartawan. Iya. Uang 530 juta loh. Sekarang asuransi yang ada nih, asuransi yang ada kalau dinilai 113 juta, 120 juta, 500 juta, 500 juta 18 tahun umurnya baru dia dapat keluar. Cuman itu yang tinggal buat segala. Dan duit di bank ini nggak tahu saya berapa. Itu harus ada surat keluar dia dulu. Nah itu apa lagi? Sumbang-sumbang orang kalau ada umpamanya 150 juta sekarang. Dari ongkos dari sana berapa? 23 juta. Kuburan berapa? 28 juta. Tenda berapa? Kan banyak yang saya bayar. Katakanlah habis separuh, tinggal umpamanya separuh. Apa uang itu harus dipermasalahkan dengan saya membantu anak, membesarkan anak, mendidik anak selama ini dengan jor-joran saya, duit saya. Kalau dia kaji rumah itu sekarang, itu duit saya tuh yang membayar kontrak itu separuh. Tapi saya nggak menyebut selama ini, saya diam. Yang ditinggali Vanessa dan Bibi? Iya. Tapi nggak mau saya. Waktu itu si Pebi bilang, Pak, udah dapat rumah Pak, tapi terlalu mahal. Berapa? Dia minta orang itu 70 setahun, dia harus 2 tahun, 140. Bibi kan nggak banyak Pak, ada cuma segitu kalau saya bayar dengan apa-apa. Tenang kau, nanti saya bantu. Saya bantu. Belum sebulan di situ. Dapat kejadian masalah, tahu kamu masalah di Jakarta Barat? 300 juta saya beri duit sama dia tuh. Duit cash saya kasihin sama dia. Belum ada kelihatan ganti dari mana-mana waktu itu. Saya kasih duit 300 juta sama dia nih. Agar kasus kamu selesai, bayar pengacara. Manajer yang jemput ke rumah tuh, pas depan saya, 1 kantong duit itu di depan di dekat duduk saya. Saya bawa dari rumah saya 1 kantong duit 300 juta. Yang jemput ya dikasihkan waktu itu 250 juta, 250 juta ditinggal kalau saya nggak lupa. Yang jemput manajer waktu itu untuk agar kasus ini bisa diselesaikan. Itu jelas kan? Si Brody kemana dia? Tapi Tuhan memang berpihak ke anak saya, nggak lama setelah itu dia dapat ganti. Dapat dari banding oleh dia. Memang manajer juga yang membantu kalau nggak salah saya untuk mengusahakan dia dapat endorse, ambasador apa namanya, saya nggak ngerti. Jadi ganti duit saya. Tapi kan nggak sampai di situ aja. Kemudian pindah lagi, kan belum selesai. Tambah lagi, pindah lagi pengacara, bayar lagi. Kan bayar orang tua ongkosnya kan. Kemudian pindah lagi kan, berapa kali kan? Yang nalangin siapa dulu? Apa dia langsung aja? Mobil nggak ada mobil. Pernah nggak kalian lihat di pengadilan mobil HRT? Iya. Itu mobil siapa? Itu mobil siapa? Mobil saya itu. Dia nggak punya mobil, pakai dari kamu dulu. Itu mobil saya itu. Jadi saya bantu anaknya jor-joran. Makanya saya bilang, kalau seandainya Pak Dodi ini tak pernah bertanya kepada anaknya, bagaimana sikap mertuanya pada dia? Malu dia menanyakan harta ini, malu dia minta waris. Tapi dia mungkin nggak pernah bertanya kali ya kepada anaknya, bagaimana sikap mertua kamu? Bagaimana mertua kamu terhadap kamu? Kalau seandainya dia pernah bertanya, dia nggak bakal sampai hati menurut saya. Tapi sayang mungkin selama ini dia nggak pernah bertanya-tanya kepada anaknya bagaimana sikap mertuanya itu terhadap anaknya itu. Soalnya gelap mata gitu Pak. Gelap mata, saya nggak ngerti ya. Kenapa? Disitulah setelah pulang dari situ oke lah saya akhiri, udahlah Dad, kita akhiri saja. Berarti ini belum saatnya untuk mungkin kita butuh jeda waktu 2-3. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Tidak ada yang untung kalau seperti ini. Menurut saya inginnya ya baik-baik saja seperti yang disetujui oleh Pak Dodi kemarin. Itu baik-baik aja seperti yang disetujui oleh Pak Dodi kemarin. Nah, kemudian kita asuh anak ini, kita besarkan anak ini berbarengan, itu aja. Ya, keinginan saya suratnya terpisah. Jadi ahli waris dari pihak Bibi memiliki surat tersendiri, untuk keluarga Vanessa memiliki suratnya tersendiri. Jadi terpisah surat penetapan ahli waris itu. Nah, setelah nanti surat itu keluar, yaitu nanti kedepannya bagaimana barang-barang yang Vanessa nanti diambil oleh pihak keluarga atau saya, yang barang-barang Bibi diambil oleh pihak Bibi sebagai ahli. Ini ada postingan dari Dedi ya yang bikin semua netizen juga jadi rasa ingin tahunya, pengen dalam seperti apa. Oke, coba kita lihat postingannya ya. Baru saja dia mendapatkan karma, teguran dan azab dari Allah terkait dengan kasus tertangkap polisi dan harus masuk penjara selama 6 bulan. Tapi tidak ada efek jerah. Tidak punya rasa malu, attitude dan akhlaknya pun tidak ada perubahan, malah semakin menjadi dan semakin liar dengan foto-foto yang tidak pantas untuk dilihat dan komen-komen yang tidak pantas dibaca di media sosial. WA dan IG saya pun diblok. Sekarang dia malah memfitnah saya dan mama sambungnya membangun opini publik seolah-olah dia dan menjadi gara-gara saya dan mama sambung. Oke, ini Dedi mengorbitkan Mayang dan Cika untuk bikin single, padahal belum genap 40 hari.
mending Vanessa meninggal, itu karena memang sedang pansos, fitnah atau fakta? Fitnah, Kak Ros, fitnah. Tapi memanfaatkan momentum. Bukan memanfaatkan momentum, jadi harus diklarifikasi benar ini ya. Jadi nanti kan ada acara 40 harian, tanggal 13 Desember nanti. Nah, adik-adiknya ini, Mayang sama Cika ini ingin mempersembahkan satu lagu untuk kakaknya. Jadi mereka ini membuat video itu karena untuk acara 40 harian. Tetapi sebenarnya video itu sebenarnya pengen diputar nanti di tanggal 40 harian itu acara 40, tapi dari pihak label ingin dipublish hari ini ya, kemarin gitu. Jadi mereka di YouTube juga udah ditonton. Apa yang membuat kamu kuat? Gala. Gala. Kenapa Gala bisa membuat kamu merasa lebih kuat? Gala itu apa ya? Semenjak ada kehadiran Gala, aku jadi kayak semakin semangat buat ayo lo kerja keras. Biar bisa jadi rich auntie buat Gala. Rich auntie? Iya. Itu cita-citaku dari semenjak Gala ada. Aku pengen kayak ayo mulai sekarang kerja keras biar lo bisa jadi rich auntie buat Gala. Rich auntie? Iya. Kamu dulu juga pengen punya rich auntie? Iya. Waktu kecil? Supaya bisa apa? Supaya bisa bantu Gala, bantu Dedi, bantu adik-adik kampung aku gitu. Jadi kamu ingin Tapi ada nggak sih perbedaan yang kamu lihat dari Gala? Lama-lamanya dia Wah, trauma banget sama Trauma. Gala. Oh ya? Nggak mau dipegang. Maunya cuma sama aku. Sama dia aja kan dia ke Surabaya. Nggak mau juga digendong sama dia. Mainnya pun nggak mau dipegang, ngerti gak, dari jauh doang. Sampai seminggu atau 10 hari tuh bener-bener nggak mau main sama orang lain. nginjek tanah pun dia nggak mau. Nggak mau, maunya tuh digendong. Cuma digendong doang. Pas awal-awal aku taruh tanah kan akhirnya mau tuh. Dia sampai lupa cara jalan. Susah. Jadi harus susah berkali-kali harus aku pegangin baju biar dia nggak jatuh. Sampai lupa. Padahal sebenarnya Gala udah Pendapat Om yang netizen membandingkan Puji dengan Mayang. Puji lebih banyak mengurus Gala, sementara Mayang sibuk dengan pembuatan video klipnya gitu. Gimana tanggapannya Om? Nah, kan balik lagi tuh ke pertanyaan yang tadi. Gimana saya mau ke sana gitu kan? Kan tadi saya bilang, kalau saya dikasih kesempatan untuk datang ke rumah sana, monggo coba ya dari adik-adiknya Bibi ya pulang dulu, semua pulang ya, saya keluarga besar Vanessa gantian, saya akan nginep di situ gitu, saya akan main di situ, Mayang akan merawat merawat Gala di situ. Nah sekarang ini kan gimana aksesnya, saya ke sana aja mereka mukanya asem ya kan, nggak terima saya ke sana, ya sudahlah, saya nggak mau lah ya pakai bajunya Eca aja adiknya dimarahin ya, bagaimana kita kan itu sudah apa ya segan untuk ke sana. Dia mau menanggapinya. Sebelumnya kan aku mau tinggal di rumah itu. Dia ngebantu semua kegiatan kapalnya, strategi semua dia ngebantu. Ya. Aku mau tinggal di situ. Ya. Dan selama ini kan memang anak saya di sini. Kenapa? Karena dia yang membantu. Susah, senang, si Panes kan dia yang selalu membantu. Kan Panes kan bukan duduk-duduk seperti sekarang aja kan. Jadi dari keburu kan di bawah. Dia sedang mendagang kecil kebab, kan dia yang membantu kan. Jadi mau tidak mau ya dia menyatu dari situ kan. Gala juga pengennya dekat sama dia, nggak boleh dong. Kalau misalnya kamu mau datang, silakan datang. Ada masalah, kan itu tidak ada masalah. Ya karena dia berat, datang ya saya nggak paham itu, tanyakan sama dia kan gitu. Jadi memang dari hatinya juga meminta untuk membantu gitu kan. Sampai di sama Bapak itu meminta aku tinggal. Iya. Karena dianggap tidak ada privasi kalian berdua ada di rumah. Tapi saya kalian tahu seperti apa yang nggak ada batasan. Kalau mau datang jam berapapun kita nggak ada masalah. Kalau dia mau masuk ke kamar Avanes juga silakan. Kita bahkan pas kita di Surabaya dia naik ke kamar Avanes kita tidak permasalahkan. Tapi secara kedekatan kalian berdua kenal dekat sih dengan Om Bobi dan dengan Rin atau dengan Maya. Secara kedekatan tidak ada. Cuma dia kenal kayak seperti sekarang biasa aja. Biasa aja. Karena memang terus terang aja, memang kita jarang juga ketemu. Saya sendiri jarang ketemu. Oh begitu, kedua jarang ketemu juga. Jarang ketemu. Saya belum pernah bertemu di rumah Panes selama si Vanessa. Selama Vanessa tinggal di situ saya belum pernah ketemu sama dia di situ. Tapi kalau kami ya mungkin memang anak saya ya memang di situ aja karena maunya Panes di situ. Dan saya memang terus terang aja maaf, memang saya punya andil dia tinggal di situ.
Ya nggak sih kita nggak usah posting tadi kira dari dulu kemana aja kita habis pikir aduh kita lagi mau ngantar gado-gado dari kemarin kita makan gado-gado dulu soalnya sekarang aja baru posting dari kemarin tuh mana aja iya ngantri ini banyak yang bilang gitu loh apa yang penting kita makan gado-gado kenyang ya Cid jadinya selalu sekali sama gado-gado tapi dari kemarin sampai ada pawenya yang pakai pawai pokoknya kita hidupnya kayak gado-gado coba nanti ada yang nggak tahu ini bisa ini benar-benar yang orang ya paling pintar bikin happy orang yang lagi sedih aduh yang harus live Mas Doon kita happy bukannya happy. Dodi Sudrajat atau yang kerap disapa Dedi ini tengah menjadi perbincangan publik dan juga para netizen selama sekitar sepekan ini. Pasalnya, ayah dari Vanessa Angel ini meminta warisan mendiang putrinya dan juga mendiang menantunya untuk dipisah ahli warisnya. Berbeda dengan sang besan, Faisal yang merupakan ayah dari Bibi Andriansah menginginkan sepenuhnya warisan jatuh ke tangan Galaskai, sang putra dari Vanessa Angel dan juga Bibi Andriansah ini. Perbedaan pendapat tersebut memicu konflik di antara dua belah pihak keluarga ini. Konflik keluarga ini pun turut dikomentari oleh sejumlah artis-artis. Tak ketinggalan wanita huru-hara yaitu Nikita Mirzani ikut mengomentari kasus tersebut. Komentar wanita yang akan disapanya ini pun kali ini mendapat banyak respon positif dari para netizen. Sekarang orang tuanya Vanessa lagi berebutan harta. Oke, ini aku tanggapin ya. Ini mohon maaf nih kalau ada salah. Jadi kalau menurut Niki, namanya kuburannya belum 40 hari masih merah. Harusnya sih sewajarnya jangan dulu ngomongin soal harta warisan, pembagian dan lain-lain. Bener nggak, Kak? Ya, ini agak sensitif untuk dikomentarin, tapi sebagai seorang ayah kandung gitu harusnya almarhum pertama dia keluar dari itu aku ketemu di Plaza Senayan, anaknya baik. Yuk kita sama-sama mendoakan yang terbaik untuk anak yang ditinggalkan. Mudah-mudahan apapun yang menjadi haknya anak sepenuhnya. Mudah-mudahan orang-orang yang sudah tua walaupun dalam hukum waris memang ada aturannya, tapi ini lebih ke nurani sih Anik ya, lebih ke nurani. Anak itu kan masih kecil, masih butuh biaya yang banyak gitu. Kalau aku eloknya yang tua-tua ini mengalahlah semua untuk Gala. Itu betul. Dan sebenarnya kan jadi bapaknya almarhumah itu kan bersikeras kalau minta pembagian hartanya Vanessa karena Vanessa masih punya adik. Kalau menurut aku sebetulnya adiknya Vanessa itu adalah tanggung jawab bapaknya, bukan tanggung jawab dari Vanessa, karena Vanessa sudah berkeluarga. Jadi apapun yang ditinggalkan oleh almarhumah, yaitu akan jatuh ke Gala. Ya betul. Jadi, sebenarnya kalau itu kita pakai nurani ya, tapi memang dalam hukum waris memang ada aturannya. Misalnya harus yang dapat si A, si B, si C. Tapi kalau menurut aku pendapat pribadi nih ya, lagi-lagi pendapat pribadi, kalau yang udah dewasa kan bisa ikhtiar, bisa mencari rezeki. Betul. Gitu, tapi alangkah eloknya memang kan ini musibah ya, maksudnya musibah yang seorang anak kecil yang belum tahu apa-apa, yang juga belum bisa bekerja, yang pasti membutuhkan biaya yang banyak. Dan aku rasa jadi alangkah baiknya ya buat orang tua ini ya, mendingan selama masih sehat, kaki belum lumpuh, nauzubillah, otak masih bisa dipakai untuk berpikir, mencari pekerjaan yang halal, ya udah kerja aja, jangan ngurusin warisan. Warisan juga nggak mungkin sampai Gala kuliah deh kayaknya, bukan apa-apa ya. Maksudnya Vanessa itu berjayanya di tahun ini gitu. Jadi kita bisa ukur lah seberapa sih gitu loh. Jadi nggak usah di untuk Bapak Dodi ya. Aku juga kenal sih, tapi nggak kenal dekat karena pernah WhatsAppan aja dulu banget waktu Vanessa pernah masalah. Buat Bapak Dodi apa Dedi gitu, maksudnya udahlah, masih pada sehat gitu loh, mending pada kerja deh, nggak usah ngurusin harta deh. Insya Allah kok rezeki nggak ketuker kok, semua pasti ada apa namanya Kak? Nyai melakukan komentar ini di saat dia sedang live dengan sahabatnya di Instagram. Bukan hanya para artis nih gengs, konflik keluarga ini pun memancing komentar pedas dari para netizen.
Pak Dodi ku meresahkan ya. Buka TikTok, deleng Pak Dodi. Buka YouTube, lagi Pak Dodi. Deleng Twitter, ya Pak Dodi. Iki anak almarhum urung 40 dino wis geger warisan. Almarhum lo duwe anak, lo dipikirin anake. Ngapain Mayang minta warisan ke kakaknya? Ya minta warisan ke elu Pak Dodi. Gemes sampai tak remet cubit lo. Masa minta warisan ke kakaknya? Iya kalau kakaknya nggak punya anak, itu lo punya galak lo, punya anak. Lo Mayang minta warisan ya ke elu, urusannya elu Pak Dodi, lu kan bapaknya. Tak remet tak cubit lo ya naran Pak Dodi. Gemes. Abang Dina buka TikTok, buka YouTube. Si Pak Dodi ini meresahkan ya, kayaknya trending banget di viral di TikTok sama di Twitter nih. Ini Pak Dodi ya anaknya 40 hari belum ada meninggal udah bahas tentang warisan. Ya dedeknya dibikinin YouTube ya kan, dia dibahas tentang barang untuk adiknya. Pak Dodi mendingan bikinin cucunya, dah itu cucunya aja masih butuh susu, masih butuh bimbingan orang tua, masih butuh biaya sekolah, masih panjang banget. Lu mah mikirinnya warisan ya, tenarin dedeknya barang untuk adiknya, pikirin lah itulah cucumu Pak Dodi. Ya ampun, lu jangan mikirin kayak gimana dulu, itu ada hak warisnya untuk anak. Jangan mikirin untuk adiknya, hak warisnya untuk anak, pikirin tuh anaknya. Kalau itu mah adiknya mah ya tanggung jawabnya ya Pak Dodi kali. Yang dipikirin ya anaknya dari almarhum lah. Kok jadi adiknya dipikirin? Gimana sih? Cucu Pak Dodi, cucu. Maaf nih, maaf sekali. Dodi, lu sih kacau sih Dodi. Bapak gue aja kalau mau gue kasih duit gitu ya, "Pak nih Pak, uang pegangan gini-gini." "Gak usah lah kau kasih papa uang, papa nih udah tua gak banyak butuhnya, kau simpan aja," katanya. "Yang perlu itu kau," katanya, "sama anak-anak kau itu," katanya. "Ngapain lah kau kasih uang ke orang tua," katanya. "Udah gak banyak butuhnya kalau orang tua ini." Bapak gue kok dikasih duit kayak gitu, bayangin. Ini Dodi anaknya Bati belum ada 40 hari udah ngeribetin urusan warisan. Masya Allah, astagfirullah. Ya Allah Dodi, kesambar petir deh lo mendingan nih. Kemana aja selama ini Pak Dodi? Anak perempuan loh, 10 tahun dibiarin. Begitu ada yang mau ambil, diurus bener-bener, dibantu oleh keluarganya, jadi orang yang sukses, terus meninggal. Kemana aja? Sekarang malah ribut harta, ribut Mayang dan sebagainya. Malu, aduh malu banget. Lebih baik udah serahkan aja ke Pak Faisal, dukung. Jangan ribut-ribut duit, harta, malu. Kalau aku sebagai orang tua kayak gitu, aku nggak mau ambil harta anakku, aku nggak mau. Malah aku kasih, jangan mau minta. Malah ribut biaya, malah ribut udah keluar duit banyak. Orang tua memang keluar duit banyak. Gedek. Kok artiku sakit banget ya guys, lihat video di FYP aku tentang harta warisan. Aku kasihan sama Pak Faisal loh. Dia seperti dipojokkan ya sama keluarga ayahnya Mbak Vanessa. Masa iya cuma harta gitu doang dibagi? Ini anaknya meninggal loh, dia ngurus hartanya, bukan cucunya. Hartanya meninggal, orangnya udah gak ada loh. Masa ya hartanya mau dibagi, kecuali dia cerai, bisa hidup gak apa-apa lah, hartanya dibagi gitu. Nah ini orangnya udah gak ada, anaknya masih ada loh. Yang lebih berhak itu Gala, bukan orang luar. Itu ibu tiri aja ngapain sih ikut-ikutan? Kasihan aku loh, nengok ayahnya si Mas Bibi ini loh. Gila kali ya bapaknya. Terus ada ya orang kayak gitu, nggak punya hati kali ya. Penyanyi dulu ya, mendingan buat Pak Dodi ya. Iya nggak? Dodi kedasi, Pak Dodi bikin emosi, Pak Dodi bikin emosi. Itulah tadi topik yang sedang ramai juga. Siapa yang bisa bikinin ini lagu ya buat Pak Dodi? Bikin emosi emang Pak Dodi. Baiknya kedua belah pihak ini menyatu dan juga berdamai gitu.
lalu bersama-sama membesarkan Gala, daripada ribut-ribut. Oke, sebelum video ini berakhir, gue mohon Al-Fatihahnya 3 kali untuk almarhumah Vanessa Angel dan juga almarhum Bibi Andriansah. Semoga arwahnya tenang dan juga mereka diberi tempat yang terindah di surganya Allah. Oke, gue Rio pamit. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Karena subscribe itu gratis. Dan karena kalian mampir di channel ini adalah sebuah... Oke, terima kasih.